entah masih belum kayak. Oh ya, oke. Silakan Pak Zul. Bismillah. Hmm, Baik, Sambil nunggu. sebelumnya saya sapa dulu Pak Agung, Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pak. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah nih, ahlan wa sahlan hari ini pagi-pagi kita ketemu nih, karena Iya, pagi ini pagi-pagi. waktu yang apa yang efektif produktif untuk Zoom ya, karena kalau udah siang udah bertebaran di muka bumi. Ya, Iya, Pak. ya Alhamdulillah nih saya Zulhamdi. Eh, Kenal Pak Agung pun baru setahun ya Pak Agung paling ya, Iya, baru tahun lebih tahun lah. ini lah kemarin ya. Hmm. Oke, saya di Allianz ini 2016 ya, 2016 background saya. Mungkin boleh saya kenalin dulu, eh, saya share apa namanya slide ya, punya perkenalan. Oke, mudah-mudahan lancar ini internet kita pagi ini, tidak ada hambatan. Oke, udah kelihatan ya. Ini saya mau Ya. jelasin tentang, oke, tentang namanya kita ini ada namanya partnership wakaf, nah wakaf entrepreneur. Di industri Hmm. asuransi ini eh, Hmm. produk asuransi banyak, tapi memang saya dan tim lebih banyak bicara tentang wakaf. Hilang tuh ya. Hmm. File. Udah kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan Bu Kelihatan Titi Pak. Ya, Kelihatan. dimiringin. jadi Ya. istilahnya tuh kalau kita sebutnya itu profesi mulia, syarat pahala, income berkah berlimpah gitu ya. Oke, Hmm. ini background background saya dari Asalam Santren di Palembang, saya orang Palembang. Hmm. Jadi Padang mah deket lah. Alhamdulillah. Ya, sempat kuliah di Jakarta, setahun di Libya, kemudian lanjut S1 di Sudan, di Khartoum. Kemudian pindah kuliah ke Madinah, S1 juga tamat 2008 di Madinah, 2004-2008. Tamat pesantrennya 2 tahun 2000. Mungkin dengan Bu Titi seumur lah kayaknya ya. Bu Titi berapa? Bu Titi Tahun sepertinya 79 ya kelahiran, Pak. Bu Hmm? Titi kelahiran 8 berapa? 85, 82, 83? 79 Pak. Nggak jalan. Tapi seperti 79. kelahiran 89. Jadi saya yang paling tua dong Oh, ya. amin, Saya amin, yang paling amin. tua dong. Ya, oke. Kemudian saya lanjut S2 di Libya ya, negara Muammar Gaddafi di sana. Ya, background apa namanya pekerjaan di travel haji umroh udah 20 tahun saya di sana ya di Makfiro. Kemudian di asuransi sebenarnya 2006, 2012 dulu waktu di Prudential pernah ya. Kemudian 2016 di Allianz. Aktivitas ya sebagai duta wakaf nih bersama teman-teman bantu yayasan, sekolah, nazir wakaf untuk dapat dana wakaf dari asuransi ya, dan juga program wakaf lain banyak kita lakukan juga ada wakaf cahaya, wakaf tunai dan sebagainya. Oke, Hmm. nah secara perkenalan dulu ini tim kita namanya Duta Wakaf ya, Duta Quantum Wakaf. Kita punya tagline bersama beramal jariah meraih jannah. Ya, ini kita punya misi hidup lebih berkah, berlimpah dan berdampak ya. Bukan cuma buat pribadi tapi apa kontribusi kita untuk agama. Jadi biar hidup ini bukan sekedar angka ya, tapi ada kebaikan akhirat yang mau dituju. Amin. Oke, tantangan peluang wakaf sekilas saja ya, ini memang Hmm. kalau bicara wakaf cukup cukup luas sekali, tapi poinnya adalah eh, banyak sekali tanah wakaf yang nganggur itu poinnya ya. Ada 90.000 hektar tanah wakaf ya, 435.000 hektar tanah ya, 90% yang nganggur, nggak punya dana poinnya ya. Dari tanda Hmm. dana wakaf itu nggak bisa apa, tanah itu nggak bisa dibangun apa-apa karena nggak ada uang ya. Potensi gede kalau Hmm. kita jalanin, gede banget potensinya itu 2.000 triliun per tahun. Dana wakaf yang bisa dihimpun ya. Kalau setiap orang itu cuma wakafin 10.000 aja per orang. Tapi bagaimana teredukasi dulu kan yang penting kan. Hmm. Orang mau wakaf nggak ada kebutuhan dalam dirinya, kenapa dia harus wakaf, tuh susah juga keluar duitnya gitu loh. Nah, Iya. eh, baru 400 miliar per tahun ya. Dan ini penyebabnya memang yang bergerak di dunia wakaf ini belum banyak. Karena wakaf tuh nggak ada uangnya bagi sebagian orang. Kan uang wakaf itu kan nggak boleh dipotong kayak zakat. Kalau zakat ya udah 12% ya, seperdelapannya boleh diambil sebagai dana untuk operasional lembaga wakaf, lembaga zakat kan. Tapi kalau wakaf nggak boleh, kecuali dikelola wakaf produktif menghasilkan baru dipakai.
Jadi sikapnya Mm-mm. apa? Sifatnya masih sukarela. Jadi orang wakaf itu ya boleh wakaf, nggak wakaf juga nggak apa-apa gitu. Nah ini Mm-mm. yang ngerti wakaf masih kecil sekali, baru 37% ya nilai pemahaman tentang wakaf ini masih rendah sekali, dan yang sudah berwakaf pun masih kecil, nggak lebih dari lima Ya. persen yang sudah berwakaf. Nah ini potensinya kan sangat besar sekali kalau kita lihat ya bahwa orang belum teredukasi, belum ada Ya. kebutuhan, anggapan wakaf masih mahal, ya wakaf belum tangguh, belum tahu gimana cara, dan seterusnya itu tugas kita nanti mengedukasi mereka. Nah, yang kedua Mm-mm. masalahnya tak lembaga-lembaga yang butuh dana wakaf. Kita bergerak di sana untuk membantu mereka, gitu loh. Itu misinya. Oke. eh nah, ini kalau kita ajak wakaf 1 miliar tuh ke yayasan lembaga kan luar biasa potensinya. Tapi gimana caranya Mm-mm. orang bisa 1 miliar? Nggak ada cara kan kecuali asuransi. Karena Mm-mm. kalau orang wakaf langsung 1 miliar, nah, nggak kebayang dari mana. Tapi melalui asuransi kan ini kan solusi, gitu loh. Iya. Orang cuma 2 juta 3 juta sebulan, tapi dia punya polis nilainya 1 miliar 2 miliar ya kan, Mm-mm. diwakafkan sebagian, ya itu sangat sangat potensi sekali. Kita bisa kaliin aja, anggaplah cuma 500 ribu, 500 juta aja dikali 10 orang udah 5 M tuh dana wakaf kan. Nah itulah yang kita Iya. berikan Besar edukasi itu. kepada Iya, betul. yayasan lembaga gitu loh, agar apa, agar Mm-mm. mereka punya dana wakaf. Nah ini itu tim kita bergerak di situ ya, termasuk Pak Agung juga ini, insya Allah Bu Hmm. Zulfitri ya, nama kita udah sama tuh ya, ada Zulnya Iya. ini, Namanya Bu kayaknya udah Zulkifli. chemistry-nya udah dapat Ada nih Zul. untuk Biasanya siap orang yang berjuang. dapannya Zul tuh hoki ya Pak Ustadz ya. Iya Amin. dong. Nah, jadi Amin ya Allah. bicara belum Hmm. sebelum kita bicara cuan, bicara angka, kita bicara misi dulu. Karena kalau misinya sama, insya Allah visinya sama, ya kita punya energi yang sama untuk bergerak ya. Yang pertama adalah membantu setiap keluarga punya amal jariah wakaf dengan cara mudah, ringan, terencana, optimal, dan amanah. Ya. Nah ini contoh kita sudah bawa wakaf ke Kampung Mafiroh ya. Ini ada wakaf 500 juta, ini wakaf 400 juta, wasiat wakaf ya melalui polis. Kemudian ini juga ada 1 M ya. Ya ini kan semuanya kan nggak mungkin bisa segitu kalau nggak melalui polis kan. Nggak ada cara lain. eh ya nggak semua orang punya 1 miliar, tapi dengan polis ini Ya, ya. orang insya Allah niat wakaf 1 miliarnya bisa terlaksana gitu. Nah, banyak lah ini contoh saja ya. Kita udah himpun ke Mafiro ini udah 45 miliar, ke IKADI udah 25 miliar. Nah, kenapa mereka mau? Karena kita edukasi gitu loh. Jadi apa edukasi kita? Yang pertama kita akan bicara tentang kehidupan kita setelah kematian. Ya ini bukan bicara kita orang aja, kita juga sama sih sebenarnya. Ini Bu, saya tanya Bu Fitria dulu nih Bu, Bu Titi nih. Ya benar ya. Perjalanan kita setelah kematian kan Eh, juga masih panjang ya Bu, Pak Zul Bu Titi suaranya ya. koneksinya ya putus-putus ya. Hmm? Aman nggak suara saya? Bisa, bisa. Aman, aman Aman, ya. aman. Nah, jadi pada ujungnya Hmm. nanti adalah ya orang ini kan akan meninggal dunia, ya kan? Meninggal dunia, kemudian nanti ditimbang amal nih. Ada mizan namanya timbangan amal. Kira-kira sudah cukup belum bekal untuk perjalanan panjang ini? Saya rasa semua orang yang kita edukasi, yang kita ketemu pun akan menjawab satu hal yang sama, ya. Belum cukup, benar ya, Bu Titi ya? Bekal perjalanan panjang kita ini kan belum cukup. Nah, kalau meninggal tapi belum punya amal, sedangkan belum ada amalan yang menambah pahala, kira-kira bagaimana Hmm. untuk Betul, bekal akhirat kita gitu loh. Solusinya apa? Nah, kan kita betul, ada betul. bantu Ya, solusi ya. ini di sini. Gitu sehingga orang ketika meninggal dia punya polis yang diwakafkan kan bisa menjadi masjid, menjadi sekolah, untuk Hmm. keluarganya ada warisan, untuk dia di dalam kuburnya ada pahala wakaf. Ya kan ini kan bisa disiapkan melalui polis. Itu kan secara konsep prinsipnya ya. Nah, jadi kita edukasi, tanya nih Pak Agung. Pak Agung gimana nih Pak Agung? Lebaratan mana nih antara amal dan dosa nih hari ini? Kayaknya kayaknya saya sih lebih banyak yang merah kayaknya Pak Ustadz. Biar Ya nanti. kan? Nah, itu yang pertama. Yang Aduh, kedua gini, Wah. yang kedua memang ya orang penting punya amal jariah wakaf karena kita ketika di alam kubur itu yang menaunginya cuma wakaf gitu loh. Kita Iya. mati itu pasti. Ya, jadi bicara wakaf ini kan bicara ke suatu hal yang pasti, kematian, Hmm. ya kan? Iya. Kain kafan udah ditenun, tinggal nunggu waktu aja nih. Mungkin besok, mungkin bulan depan,
Ya nggak tahu. masalahnya karena kita nggak tahu kematian itu kapan, ya kita harus siapin segera gitu loh. Harus segera wakaf. Kalau enggak, ya Itu begitu. kita meninggal dunia nggak punya amal. Sedangkan wakaf itu, kata Rasul, ya, setiap manusia akan di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara itu diputuskan di akhirat kelak. Jadi sedekah kita itulah. Nah, sedangkan wakaf itu kan sedekah jariah yang mengalirkan pahala. Itulah yang akan menaungi dalam kubur. Nah, bicara wakaf asuransi kan memang kapan wakafnya cair ya pada saat meninggal. Ketika meninggal dunia, wakafnya diterima, dibangunkan masjid buat menaungi orang yang di alam kubur. Bagi yang berwakaf kan begitu. Oke ya. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana kita pengen nasabah kita, keluarga kita, teman kita punya bekal akhirat, punya wakaf melalui asuransi. Cara mudah gitu ya. Itu yang pertama. Nah, itu visinya yang pertama. Yang kedua membantu lembaga wakaf, yayasan pendidikan, pesantren menghimpun dana wakaf. Sehingga apa? Sehingga yayasan ini punya dana wakaf gitu ya. Nah, ini contoh banyak ya, 1 M, 300 juta, 400 juta, 2 miliar tuh. Ya, suami istri wakaf, kebayang kan? Suami 1 miliar, istri 2 miliar. Kok mereka mau? Ya mau lah. Ya kan, siapa sih yang nggak mau punya wakaf 1 miliar, 2 miliar? Pak Agung juga mau ya, dong, wakaf 1 miliar. Iya, mau, Ya Oh kan? mau betul. dong. Iya Jadi dong. masjid. Tapi sekarang gimana caranya 1 miliar? Nah, itu Nggak ada kan? Nah, itulah tugas kita gitu loh, memberikan edukasi, pemahaman kepada mereka. Cara wakaf 1 miliar yang paling efektif, mudah, ringan, ya dengan asuransi. asuransi. Gitu. Dan fatwanya sudah ada kan, nggak ada masalah dari sisi fatwa hukum segala macamnya gitu loh. Teknisnya juga sudah kita jalankan segala macamnya gitu. Ini di IKD juga sama ya. Orang-orang wakafnya nilainya 1,5 miliar ya. 100 juta juga ada, 450 juta banyak ya. Seperti itulah. Nah, ini lembaga wakafnya. Sebenarnya kalau kita bicara wakaf asuransi, partner wakaf kita atau nazirnya udah ada. Bisa ke Dompet Duafa, bisa ke Al-Azhar, bisa ke Inisiatif Wakaf, bisa ke Rumah Wakaf, bisa ke Wakaf IKADI, bisa ke Yakesma, bisa kemana aja. Sesuai dengan keinginan calon wakif. Ya. Jadi saya cepetin aja, ya ini di antara materi-materi kita juga ya, tentang sejarah lah, bahwa mereka-mereka itu dulu ya para sahabat, orang-orang zaman dulu itu wakafnya luar biasa ya. Juga di Raja Abdul Aziz Mekah ya, Syekh Buga, kemudian juga ini kisah-kisah contoh inspiratif kita untuk berwakaf ya, Al Azhar Kairo ya, Rumah Sakit Khilafah Umayyah dan seterusnya. Oke, yang ketiga ini misinya adalah kita dengan tim partner kita Pak Agung, Bu Titi Insya Allah ya, Bu Ade juga di sini ya. Kita mau bantu partner wakaf kita untuk apa? Nah ini penting ya, hidup ini kita mau berkah ya kan, berkah, berlimpah, berlimpah rezeki dan berlimpah kebaikan dan berdampak. Hidup kalau nggak berdampak untuk orang lain ya hidup kita sangat sederhana sekali kan. Tapi bagaimana berdampak untuk umat dan income yang sustainable, income yang berkelanjutan terus. Oke ya, nah tim-tim kita di Jakarta ya. Nah ujrohnya gimana? Ujrohnya atau kompensasinya seperti apa? Jadi masalah kompensasi itu sudah sesuai dengan fatwa MUI ya, sudah ada fatwa MUI-nya secara legalnya ya, eh, halal halalnya sudah bisa dipastikan, nggak usah ada keraguan ya. Nah, ujrohnya ada tahapan. Tahapan pertama ini adalah omsetnya itu 30 juta. Artinya kalau orang bisa ambil program wakaf melalui asuransi 1 juta, itu dia bisa eh, sorry, partner wakaf ini punya target yaitu 30 juta omset ya, omset. Artinya kalau kita hitung 1 juta dikali 30 orang kan 30 juta. Itu ada ujrohnya sebesar 7 juta per bulan. Nah, ujroh ini adalah penghasilan per bulan rutin ya, per bulan yang diterima ya, 7 juta tahap awal. 30 orang itu sebenarnya nggak berat ya. Ya, artinya kalau orang punya teredukasi ya, ada bunyi handphone ya. Pak, sebentar ya Pak. Saya jawab telepon sebentar. Oh ya, oke oke. Yuk, yuk silakan Saya Bu. matikan Saya saja Pak. Sebentar Pak. ya. Ya, ini Halo. ujungnya gimana Pak Ustadz? Jadi 30 juta ya Ya, kita per off bulan. kita off dulu. Dia Ibu Putri angkat dulu. Oh, ya, oke.
Ya udah bergabung juga Bu Ade di dalam Zoom ini. Halo Pak, Ya, udah siap. aman. Ya, aman Bu Titi. Udah Oke, bisa Pak. Lanjut, kita bisa Siap. lanjut Bu Titi. oke ya siap Udah ya. bisa Saya Pak. lanjut. Jadi ini tahap awal tuh adalah kita dari BI itu naik 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 jadi leader secara agen itu kan ada karir ya di Allianz itu ada dua level aja. Mm-mm. Pertama adalah agent atau bisnis eksekutif ya atau wakaf eksekutif. Nah, wakaf eksekutif ini adalah punya target awal yaitu 30 juta omset. Jadi Mm. berapa orang target kita ya tergantung preminya. Kalau dia bisa 3 juta ya 10 orang, ya kan? Kalau dia bisa 1 juta ya 30 orang seperti itu. Kalau bisa 5 juta ya 6 orang ya ini Mm-mm. secara omset. Jadi memang target awal setiap kita yang bergabung itu wajib menyelesaikan target personal selling 30 juta. Nah, dari 30 juta itu kita mendapat ujrol 7 juta. Nah, Mm-mm. dengan 1 juta tadi ini tapi ini masih hitungan lama ya karena preminya ada kenaikan. 1 juta itu kalau usia 40 itu sudah bisa wakafnya 450 juta atau waris 550 juta. Sekarang udah Mm-mm. kayaknya udah 2 juta per bulan itu. Ya, udah 1,5 juta lah, 1,5 juta per bulan itu eh, wakafnya 450 juta, waris 550 juta. Ya, nah eh, ya ini tadi edukasi kita lah. Kalau mau nual mau wakaf 500 juta kan butuh waktu berapa? 500 bulan ya kan? Butuh waktu 500 bulan terus setahun. Ini cara manual biasa, lama. Nah, kalau cara melalui polis, melalui wakaf Alisha ini kan berwakaf dengan cara mudah, cerdas, terencana, dan pasti. Bulan pertama udah bisa ikrar wakaf. Ikrar wakaf ini Bu Ade, kemarin barusan ikrar wakaf ya. Nanti mungkin videonya Bu Ade boleh kirim juga ya. Kemarin, minggu lalu. Bener ya, minggu lalu. 2 minggu lalu Bu Ade ikrar wakaf ya. Jadi kita Iya, buat betul polis, Pak. kemudian kita ikrarkan untuk apa ya? Untuk masjid kah, untuk sumur air bersih kah, untuk santren kah, dan seterusnya. Nah, tinggal kita mempunyai komitmen saja. Komitmen ini bukan ke asuransi sebenarnya. Komitmen ini ke Allah gitu loh. Nah, inilah yang perlu kita tekankan juga ke nasabah kita ketika ikut asuransi ini tujuannya adalah wakaf kan. Jadi kalau wakaf polisnya wajib dijaga gitu, nggak boleh main-main sama polis. Karena dia sudah punya apa komitmen kan, ikrar. Dia membaca ikrar wakaf tuh untuk apa namanya mewakafkan nilai polisnya kepada Allah kan. Nah, jadi kalau dalam perjalanannya dia nggak panjang umur, ya kan meninggal kan santunan asuransi keluar. Ketika keluar ya itulah sebagian menjadi wakaf, sebagian menjadi waris. Di mana ya ditransfer lah oleh Allianz ke lembaga wakaf yang kerjasama. Nah, kalau kemarin Bu ada ke IKADI, wakaf IKADI, nanti uangnya akan ditransfer ke lembaga wakaf IKADI. Nanti IKADI akan membangunkan masjid ya di mana masjid tersebut eh, yang memang ada lahan yang sudah siap ya, tinggal uangnya saja dari uang nasabah ini gitu. Itu tahap pertama ya. Nah, tahap keduanya kita melatih 5 orang partner wakaf baru secara sistem ya. Kita di bisnis jaringan eh, berapapun lah yang kita bisa rekrut itu bagaimana mereka bergerak kan begitu kan poinnya kan. Bukan cuma sekedar join tapi hilang ya kan. Nah, ini yang aktif nih. Jadi 3 5 orang ini ya itu melakukan hal yang sama. Jadi Bu Titi di sana punya tim 5 yang komitmen, yang punya spirit semangat yang sama untuk berjuang ya untuk mengembangkan wakaf. Kita cuma butuh 5 orang saja.
5 orang melakukan hal yang sama, omset 30 juta. Masing-masing ngajakin orang wakaf 30 orang. Ya kan, 30 orang itu dikali 450 juta, ya kan? Dikali 5 tim. Itu berapa tuh duitnya tuh? Kita hitung ya, wakafnya berapa ya? Kita hitung wakafnya dulu nih. Oke. Tadi kan kita hitung sementara kalau kita ngajak 30 orang, itu dikali wakafnya 450 juta, itu wakafnya udah 13 miliar. Benar ya? Nah, sekarang kita ada tim 5. 5 orang mengajak 30 orang yang berwakaf, ya kan? Masing-masing wakafnya adalah 450 juta. Itu wakafnya sudah 67 miliar loh. Hmm. 67 miliar wakaf ini diamanahkan, diwasiatkan ke lembaga pesantren yang ada di Padang, umpama. Ya kan? Bisa juga. Nah, suatu hari nanti dana wakaf ini cair, lembaga tersebut akan punya dana 67 miliar loh. Ini baru 5 tim loh, ya kan? Gimana kalau 5 tim tadi punya 5 tim lagi? Masing-masing ngajak 30 orang berwakaf. Masing-masing wakafnya 450 juta. Itu 300 miliar loh wakafnya. Ini baru 30 orang yang bergerak. Bagaimana kalau kita ya 25 dikali 5 lagi dikali 30 orang ya dikali 450 juta wakafnya. 1 T ya, 1,6 triliun. Lucu banget. Potensi wakaf yang sangat besar sekali. Artinya permasalahan tadi lah yang kita bicara di awal ya, itu bisa selesai ya. Nah, tinggal bagaimana mencari orang-orang yang mau berjuang itu nggak gampang. Itu tantangan kita selalu di situ tuh ya. Orang bicara tentang semangat spirit agamanya nggak mudah juga ya. Orang mudah luntur kecuali karakter-karakter kayak Pak Agung ini yang siap berjuang sama Pak Bu Titi ya, Insya Allah. Amin, Ya, karena amin. kita butuh orang-orang yang mau punya spirit yang sama ya. Jadi kalau kita lakukan ini 5 tim saja, itu kita punya income 25 juta per bulan gitu. Dan ini sangat mudah sebenarnya. Ya, 5 orang partner aja yang punya omset 30 juta itu income kita 25 juta. Kalau kita kembangin 5 dikali 5 kan 25 ditambah 5 partner kita yang sebelumnya, itu kan ada 30. Ini prinsipnya kita cuma 5 partner loh. 30 tim kita ini adalah dari cucu sudah. Ya kan? 5 dikali 5 kan 25. 25 itu cucu kita. Cucu bisnis, ya kan? Pohon bisnis. Jadi 30 tim kita melakukan hal yang sama, 30 orang wakaf. Income-nya 50 juta. Nah, secara bisnis begitulah. Mengembangin lagi 200 juta. Kembangin lagi 900 juta. Ini angka 900 juta ini di Allianz banyak banget nih Bu Titi. Ya, udah ada berapa puluhan sih kalau yang 1 M ya per bulan. Tapi kalau yang 100 juta mah udah 500 orang. 4,5 miliar per bulan sudah ada juga. Ya, sudah ada 10 orang yang di atas 5 miliar per bulan. Per bulan. Ya, per bulan. Pak Denny sudah 12 miliar per bulan. Kalau saya baru Butuh itu. 86 juta per bulan. Ya. Ini Butuh leader itu. saya Pak Randy baru 200 juta per bulan. Udah lebih lah Pak Randy sekarang ya. Kalau di atasnya leadernya Adi 699 juta. Dah mungkin sekarang udah 1 M per bulan lah. Ya. 1 M per bulan. Dan ini angka yang fantastis banget. Ya. Nah, jadi kalau kita mau jalan bisnis ini ya sebagai partnership wakaf ini ya, insya Allah kita punya income yang sustainable karena insya Allah wakaf akan terus bergerak, sharing wakaf dapat pahala, dapat uang lagi ya kan. Jadi Ya, pekerjaan apa sih yang bisa menghasilkan keberkahan dunia akhirat, bisnisnya halal berkah dan syar'i, produknya bermanfaat untuk umat, income-nya besar dan bisa diwariskan, motivasinya adalah kita meraih pahala dan surga. Menjadi partner wakaf kita di Allianz. Nah, ini program wakafnya di Allianz ya. Ini fatwa MUI-nya tentang wakaf asuransi, ya ini Dewan Syariahnya, ya. Yang bawa ke ke Indonesia adalah Pak Habibie. Ini kekuatan perusahaan kita 42 triliun asetnya di Indonesia, ya. Sangat besar sekali, nomor 1 dunia, ya. Allianz Syariah juga nomor 1 di Indonesia saat ini, syariahnya juga nomor 1 di Indonesia saat ini, ya. Partner wakafnya juga apa, nazir wakafnya juga yang sudah dikenal juga di kalangan masyarakat, ya. Dan ini video kita terakhir. Boleh kalau mau ditonton nggak? Boleh, Pak. ya. Boleh.
Oke, Bu Titi. Ya, Ya. ini syarat gabung KTP, NPWP, rekening, pas foto. Ya, nanti dibantulah untuk pendaftarannya. Biaya lisensi 8.000. Kalau mungkin pernah aktif di asuransi ya tinggal apa namanya pemulihan aja. Ya. Oke, silakan. Kalau ada hal yang mau didiskusikan boleh. Bu Titi, silakan Bu Titi yang di malam mungkin ada Iya. yang Di pertanyaan. Padang sudah ada kan Pak Alian kantor kita atau masih udah ada program wakaf juga Pak kan Pak? Sebenarnya di Padang itu ada tim kita juga namanya Pak Ben Bedri. Dulu pernah kerjasama dengan pesantren sebentar. Pesantrennya juga sudah menghimpun wakaf polis juga. Pesantren besar. Ingat nggak pesantren di Padang apa sih? Pesantren
Eh, Arisalah. Arisalah. Arisalah itu statnya sudah wakaf polis juga, ada 5 orang yang sudah wakaf polis di sana. Cuma memang karena tidak ada penggerak, ya tidak ada penggerak itu yang dibutuhkan sebenarnya. Arisalah oke, mereka sudah terima wakaf polis. Jadi kalau Bu Titi mau gerakin wakaf ke Arisalah bagus banget tuh. Ada Pak Ben dia tinggal di Tangerang, tapi bolak-balik ke sana. Ya karena tidak tidak ada yang nunggu di sana ya begitulah tim itu kan memang perlu ada yang ngayomi, ada yang nungguin gitu Iya, loh. benar. Ya kalau kalau Benar. tidak ada orang yang mau in touch di sana ya susah juga. Jadi nggak bergerak, nggak jalan. Sudah ada. Cuma ya itu tadi vakum jadinya. Nah, kalau Bu Titi mau jalanin di sana, lembaga wakafnya sudah ada risalah, oke, tinggal gerak aja, gerakin tim, nanti kita datang. Ya mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau sebulan sekali mungkin agak berat ya. 2 bulan Iya. sekali kita meeting, 3 bulan sekali. By Zoom sih setiap hari ada Zoom kita, seminggu sekali juga ada. Yang penting di sini itu Hmm. komitmen sih sebenarnya, komitmen kita mau mau ikutin sistem untuk Zoom atau untuk offline itu aja. Karena bisnis ini kan Bu Titi paham lah ya, namanya bisnis ini kalau nggak ketemu hilang 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 energi ya, Iya, iya hilang benar. hilang aura, hilang aura ya. Ya silakan. Boleh nanti eh, kalau mau ngumpulin orang ke Padang nanti mungkin kalau sekarang saya cukup padat juga nih ya. Mungkin awal tahun oke lah. Nanti mungkin kalau mau kita range ke Padang ya. Karena juga akhir tahun ini memang. Kantornya tetap di tempat kantor Alien yang udah ada aja Pak. Kantor kita kan Pak gabung ya. Bukan, itu kan beda. Maksudnya begini, kalau kantor Allianz yang ada itu kan adalah leader di atasnya sih mungkin ada di sana ya. Cuma memang kita harus koordinasi dulu karena kan beda pohon ya. Oh Kalau iya. mau kalau mau training-training sih mungkin bisa saja. Cuma memang di Allianz sendiri itu apalagi luar kota yang bicara tentang wakaf asuransi ini hampir nggak ada ya. Kalau Jakarta banyak ya. Tim-tim luar kota yang fokus wakaf itu bisa dibilang nggak ada lah ya, nggak ada gitu. Berarti emang ya kalau kita mau fokus wakaf ya kita yang membuatnya berarti di tim Oke. kita secara spesialisnya khusus Itu maksud saya. gitu. Itu tempat lain di situ bukan. Jadi kita Ya. spesialis wakaf aja ya Pak ya. Jual produknya hanya yang di Sebenarnya wakaf aja ya. juga kita yang lain juga, cuma memang kan ya kita lebih banyak ke wakafnya aja. Kesehatan juga ada, teman-teman juga butuh kan kesehatan kan, sakit kritis. Ya artinya ilmu dasarnya memang perlu tetap dipelajari. Tapi yang pendalaman wakafnya ini yang lebih kita apa namanya banyakin. Ada rutin juga kita setiap minggu di Jakarta juga ada Akademi Wakaf namanya. Nanti boleh di follow IG saya itu ada 2 IG nama saya Zulhamdi MS sama Quantum Wakaf. Mungkin Pak Agung boleh di share nanti. Ya. Mm-mm. Jadi tentang Quantum Wakaf itu ada IG-nya bisa baca-baca di sana banyak video-video juga tentang aktivitas Quantum Wakaf dan eh, kalau IG personal saya lebih ke asuransinya saya tonjolkan edukasi soal syariah. Karena ada IG satu lagi tentang Quantum Wakaf memang yang bicara wakafnya biar nggak campur gitu loh. Hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Ya, Bu Titi, ada lagi mungkin nanti buat hari ini kita diskusi tadi malam pengembangannya Iya. kayak Jadi gimana kalau gitu untuk ya. pengembangan di daerah gimana Pak sistemnya tuh Pak Zul? Ya, jadi sistem di daerah nanti adalah kita akan buat format ketika nanti kita mau turun ke sana. Kalau bisa sih ada yang ikrar. Kita mau langsung jelasin ini wakaf itu seperti ini, teknisnya seperti ini, yang ikrarnya langsung kita contohkan di situ, sehingga mereka langsung punya gambaran gitu loh. Oh, ternyata begini gitu. Nah, nanti sekalian kita presentasi bisnisnya gitu. Yang penting adalah kita edukasi. Edukasi itu ya gali spirit mereka untuk punya semangat wakaf dulu, ya kan? Kemudian nanti kita jelasin konsep bisnisnya, income-nya, ya. Dan kita minta komitmen yang mau, ayo kita gerak gitu loh, kita support, kita jalanin.
Ya, dan ini berpotensi besar kalau mau mereka jalanin di sana. Apalagi kan kalau leadernya Muslim dan komit, kan itu akan lebih, menurut saya sih lebih powerful. Ya saya akan turun ke sana, siap support nanti Bu Titi. Kita agendakan, jadwalkan. Ya, ya mungkin juga Bu Titi juga udah mulai apa? By Zoom dulu lah, oke lah. Kalau by Zoom kita buat setiap pagi-pagi aja nggak apa-apa, rutin ya seperti ini, sehingga kendala-kendala lapangan Bu Titi atau apapun yang mungkin akan ketemu ya kan, banyak pertanyaan ya kan tentang wakaf asuransi itu apa-apa itu kan. Nah itu nanti bisa cek juga. Saya punya YouTube juga, nanti penjelasan wakaf asuransi segala macam itu semua sudah saya jelasin sebenarnya di YouTube gitu, untuk pendalaman-pendalaman mungkin ya. Ya, tapi Hmm. untuk detail mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa langsung jawab, ya kita adain Zoom aja saat ini gitu loh ya. Karena 2 bulan ini kayaknya saya agak susah ke Padang, karena memang di 2 bulan ini tim lagi butuh ditemenin banget ini untuk ngejar omset akhir tahun. Hmm. Gimana Bu Dan Titi? lagi Nah, ngejar maju. Jepang ini Bu Titi tahun ini. Kalau Bu Titi bisa kejar omset 41 juta, 41 juta itu ya 40 orang lah yang 1 jutaan. Itu dapat Jepang, tripnya ke Jepang. Kalau 35 juta itu tripnya Korea, Turki, rewardnya. Ya, ya dimulai aja. Aslinya Bu Titi kejar jadi leader dulu dalam 2 bulan ini jadi BP, sehingga kan nanti kan begini, Bu Titi bisa dapat komisi royalti dan off trading itu kan kalau sudah jadi leader kan. Jadi jangan Hmm. sampai kita ke sana, kita rekrutmen apa namanya, tim mereka gabung tapi omsetnya ke Bu Titi belum belum dapat karena belum leader kan, masih ke leader di atasnya gitu loh. Nah jadi Syaratnya Lina tadi 30 juta itu ya. ya syaratnya dia 30 juta itu. Jadi itu dulu mungkin dalam 2 bulan ini kita kejarin ya. Bu Titi join segera, eh, kita buat polis mungkin biar biar kita ikrarkan juga manual, by Zoom juga nggak Ya apa-apa sementara Bu. ya. Kemudian kalau mau ikrar di Arisala juga nanti coba kita koordinasi ya. Ya Bu Titi mulai edukasi, edukasi gerakin, cari omset ya 30 juta. Nah, walaupun mereka belum ikrar nggak apa-apa, nanti ikrarnya bareng-bareng aja gitu loh. Nah, video-video ikrar wakaf itu banyak di YouTube saya, silakan dibuka itu. Tuh ada, udah ada ratusan orang ikrar wakaf, tinggal dicek aja itu banyak. Ya semuanya saya upload di YouTube, nanti tinggal dibaca, dengar kayak gimana pola ikrar wakaf itu seperti apa. Nanti silakan dilihat juga. Artinya itu jadi bahan juga untuk nanti edukasi, kayak gini loh gitu. Ya. Nah, kita himpun omset dulu aja. Kalau nanti udah oke nih, udah dapat 30 orang, berarti udah jadi leader, udah kita ke sana, kita buat satu acara besar ya. Ya. Kita akan kasih kajian tentang wakaf di sana ya. Kemudian kita akan hadirkan mereka untuk ikrar wakaf besar gitu, apa di Masjid Padang yang gede itu nggak apa, coba kita lakukan di sana ya untuk ikrar wakaf. Nah, kemudian kita lakukan rekrutmen besar-besaran gitu. Kita kumpulin 100 orang, 200 orang, kalau bisa 1.000 orang, nggak apa-apa. Nanti kita bisa minta dana sama Allianz kalau memang target rekrutmen kita ada gitu loh. Karena ada dana itu buat rekrutmen minimal tuh 50 orang, itu Allianz kasih 5 juta itu yang kita bisa pakai untuk rekrutmen. Jadi untuk rekrut agen-agen baru. Nah, kita bisa ajukan proposal 1 bulan sebelumnya untuk kegiatan di Padang. Ya, nanti saya ngurus itu. Tapi itu kan perlu, jangan sampai kita ngadain di sana yang datang nggak ada ya kan. Rekrutmen kita nggak sesuai dengan ini kita. Jadi memang 2 bulan ini ya masa di mana udah mulai ini dulu gerilya dulu aja gitu. Jadi pas ke sana itu tim itu udah menunggu gitu loh, udah ada kesiapan menunggu kita gitu. Kira-kira seperti itu sih usulan saya. Jadi Ya. sekarang kalau kita rekrut Bu orang masih Titi. manual dulu aja ya Pak, berarti ya. Ya, one by Zoom aja kalau memang butuh penjelasan ini
Bu Titi jelasin, lengkapnya saya akan jelasin by Zoom. Materinya seperti yang tadi saya sampaikan aja. Itu materi rekrutmen saya itu. Dan materi itu Pak Agung boleh di-share juga ke Bu Titi. Itu ada di grup Udah saya Telegram. kirim ke, udah saya kirim kan Bu Titi yang PDF kemarin Quantum Wakaf ya Ya, di ada yang WA. partnership wakaf. Kalau yang mau rekrutmen yang partnership wakaf. Kalau yang kontum wakaf itu lebih ke edukasi wakaf. Siap. Biarlah, saya coba pelajari dulu ya Pak ya. Nanti saya bicarakan dengan teman-teman. Kalau oke, nanti saya bilang ke Pak Agung. Nanti bisa lagi kita Kita ini. akan Zoom. Kabarin Ya, Pak Agung kita lagi Pak. kumpulin Zoom mungkin 20 orang, 10 orang yang udah pengen dengar lebih lanjut. Nanti kita agendakan lagi Zoom-nya. Nah, Itu aja dulu Zoom-nya mungkin itu yang bisa mungkin dilakukan. ya, Ya, Zoom-nya itu mungkin ya Bu Titi ya, waktunya barangkali bisa di apakah pagi atau bagaimana? Tadi Pak Zul bilang lebih bagus press lebih pagi ya, 7 gitu, jam 8. Ya, pada subuh juga boleh jam 6 gitu. Bisa Bu Titi, Hmm. tim-tim. Bu Titi lebih cenderung kayak gimana untuk Zoom-nya ini Bu? ya nanti cobalah Titi bicarakan dulu program ini ke teman-teman. Nanti kalau gimana nanti kabarin Pak Agung ya. Kabar Oke, Pak Zul Ya, nanti. oke, oke. Mm-mm. oke, sip. Ya, oke. Siap. Oke, makasih Ya, Bu Titi ya makasih ya Makasih itu atas dulu banyak ya. waktunya. Pak. Pak Zul, Ya, makasih ya. Makasih banyak sama-sama. informasinya. Oke, Oke, Bu yuk. Titi, makasih ya Assalamualaikum semua. Salam. Ya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi close.